Pada bulan November, pekerjaan pada jaringan utilitas eksternal telah selesai dan terdapat banyak hasil lainnya di lokasi konstruksi Solmas juga. Pada tanggal 20 November, meter kubik air pertama memasuki gedung pusat teknik. Pekerjaan dilanjutkan pada input kedua pasukan air dingin dari sumber lain. Hal ini diperlukan sesuai dengan persyaratan keselamatan kebakaran. Semua pekerjaan penggalian di wilayah Solmas telah selesai. Permukaan jalan dan halaman rumput telah dipulihkan di area di mana lubang drainase badai dibuat dan di atas pipa pasukan air. Lapisan aspal terakhir diletakkan di sekeliling bangunan pada 3 sisi. Yang tersisa hanyalah menyelesaikan pelapisan di depan fasade. Penerangan eksternal di wilayah telah selesai sepenuhnya. Tunas rumput pertama muncul di halaman rumput. Tanaman semak telah ditanam. Pondasi untuk 2 jalur pejalan kaki telah disiapkan, kemudian ubin akan diletakkan. Pekerjaan konstruksi besar dipindahkan ke dalam gedung. Penyelesaian pekerjaan dinding, langit dan lantai dilanjutkan. Lebih dari separuh pekerjaan ini sudah selesai. Komunikasi teknik internal dipasang dan dihubungkan. Pemasangan pipa pasukan air dingin internal telah dimulai. Sambungan pipa utama internal ke bagian titik pemanas individu telah selesai. Peralatan penggatur suhu telah dipasang dan dihubungkan sebagian. Pintu lantai dipasang pada dangkal dan partisi kaca dipasang di lantai pertama gedung administrasi. Dindingnya juga dilapisi panel. Di lantai 3 langit-langitnya sedang dicat. Penerangan permanen sedang dipersiapkan di gedung produksi. Pemasangan kunci pintu elektromagnetik telah dimulai. Lift sudah mulai dioperasikan. Rotor motor traksi pertama dituangkan di lokasi penggecoran. Rotor ini juga digunakan pada salah satu dimensi gerakan elevator. Setelah mesin dirakit, pengujian akan dilakukan yang protokolnya akan dikirim ke pelanggan untuk mengambil keputusan akhir. Para spesialis perusahaan telah menguji peralatan lain yang dirancang sendiri. Prototipenya dibuat sesuai dengan dokumentasi perusahaan. Mulai saat ini versi peralatan nyata bisa dibuat. Di Danau Ohrid di Makedonia Utara, perahu dengan motor listrik diuji dengan Slavyanka. Motor berbasis motor DA95S dengan belit dan gembungan dibawa ke sini oleh Kepala Koperasi Produksi Resurs Andrei Lobov. Dengan bantuan mitra Solar Group, Goran Nastetski dan mitra Makedonia lainnya, motornya dipasang satu persatu di berbagai jenis perahu, termasuk perahu tradisional Makedonia. Uji coba tersebut melibatkan pemerhati lingkungan setempat, pengusaha, dan nelayan yang tertarik untuk beralih dari kapal berbahan bakar bensin ke kapal listrik. Pada bulan November, proyek Dune of Vengeance mencapai nilai pendanaan sebesar $70 juta. Tujuan selanjutnya adalah untuk menyelesaikan proses pembangunan biro desain dan teknis dan memperoleh kesimpulan yang sesuai. Untuk ini, perusahaan Solmas berencana membutuhkan 740 juta rubel lagi. Jumlah ini dihitung per awal November dan berubah secara dinamis setiap hari. Semakin cepat dana terkumpul, semakin cepat pendanaan proyek tersebut selesai. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang rencana pengembangan proyek, pembiayaan pembangunan biro desain dan teknis, dan topik lainnya dari webinar pelaporan Solar Group yang akan diadakan pada tanggal 2 Desember pukul 5 sore waktu Moskow. Semua pejabat tinggi proyek dan pakar yang diundang akan berpartisipasi. Dmitry Dunov, Sergei Simonov, Pavel Filipov, Pavel Shatsky, Alexander Sudrev, Viktor Arestov, Andrei Lobov, dan Konstantin Roshkov. Siarannya akan dilakukan dalam 14 bahasa. Detail ini dan link pendaftaran dapat ditemukan dalam deskripsi. Bulan November adalah bulan putaran kedua undian Solar Group. Untuk setiap investasi sebesar $100 di bulan November, setiap investor telah menerima kupon atas berpartisipasi dalam penarikan saham investasi dan sepeda motor listrik. Nanti kita akan mengetahui nama pemenang dan ratusan investor yang akan memasuki babak final pengundian mobil listrik. Ikuti berita kami dan ambil bagian dalam lotre putaran ketiga pada bulan Desember.